Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Terima kasih sudah datang untuk menempatkan menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebelum itu, mulailah kita di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lenatur Ramadan beserta. Dan nama saya Tigasa. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Saraya Informatika cabang Timone dengan jurusan Sistem Informasi. Baik, di kegiatan sosialisasi masyarakat pada pagi hari ini kami akan menjelaskan untuk beberapa dua materi yang akan diwakili oleh masing-masing kelompok. Oke, di sini kita punya dua materi yang akan disosialisasikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan selesai pada siang hari ini juga sudah selesai. Judul pertama yang akan presentasikan yaitu adalah pentingnya nilai-nilai Islam dalam ilmu teknologi informasi. Selanjutnya setelah itu ada dulu dengan pemanfaatan internet dalam penyebaran agama Islam. Jadi emang materinya itu emang benar-benar bermanfaatnya. Jadi kayak ada poin-poin pentingnya gitu. Ya, selain itu juga ini sangat relate ya untuk kehidupan kita sehari-hari, karena kan kita setiap hari itu menggunakan internet ya dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk istilahnya mengerjakan tugas atau dalam kesulitan atau untuk membaca berita dan hiburan, dan tentunya kita pasti menggunakan internet. Untuk para hadirin yang saya mau kasih pesan ini, di sini kan kita dalam menyampaikan materi, tolong untuk fokus karena apa? Nanti kita ada kuis, jadi kuis nanti ada hadiahnya, jadi beberapa berprestasi kecil-kecilan lah. Jadi mohon untuk teman-teman hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperhatikan materi yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UGSI ini sosialisasi pentingnya nilai-nilai Islam dalam ilmu teknologi informasi. Pendahuluan, teknologi informasi adalah bidang yang sangat dinamis dan berkembang pesat yang berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi hingga komputasi, hiburan hingga pendidikan. Mengingat kemajuan pesat ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi tidak berdasarkan pada landasan etika dan moral yang kuat. Nilai-nilai Islam termasuk prinsip keadilan, nilai-nilai Islam termasuk prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dapat berperan penting dalam membentuk etika industri teknologi. Definisi dalam Islam, teknologi informasi diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan,
meningkatkan kesejahteraan dan memfasilitasi komunikasi yang bermanfaat. TI harus digunakan dengan tujuan yang mulia, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu, pengetahuan, dan penggunaan teknologi untuk kebaikan umat manusia. Nilai-nilai Islam. Yang pertama, amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, adil keadilan. Teknologi harus digunakan secara adil dan merata. Ketiga, ihsan, kesempurnaan dan kebaikan. Teknologi harus digunakan untuk menghasilkan kebaikan dan kemajuan umat manusia. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang teknologi. Yang kelima, masalah kepentingan umum. Teknologi harus diarahkan untuk kemaslahatan umum, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, istiqomah, konsistensi. Penggunaan dan pengembangan teknologi harus dilakukan secara konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang ketujuh, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Teknologi harus digunakan untuk membawa rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi, tidak merusak lingkungan atau menyebabkan kerugian bagi manusia dan alam. Yang kedelapan, halal dan haram. Teknologi dan aplikasi yang dikembangkan harus mematuhi hukum syariat, memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan adalah halal dan tidak mengandung unsur haram. Oke, untuk selanjutnya adalah di integrasi teknologi informasi dalam Islam. Untuk integrasi teknologi informasi dalam Islam, di sini ada etika dalam pengembangan tata guna. Jadi dalam pengembangan software ini juga harus ada etikanya. Untuk yang pertama adalah kejujuran. Menjaga kejujuran dalam semua tahap pengembangan software dan tidak ada kecurangan data. Jadi untuk yang selanjutnya ada di transparansi. Transparansi itu menyediakan dokumentasi yang jelas tentang bagaimana perangkat lunak bekerja. Jadi mulai dari tahap pengembangan itu secara transparan sehingga semua pihak mengetahui tentang pengembangannya mulai dari tahap-tahapannya. Lalu yang selanjutnya dalam integrasi teknologi informasi dalam Islam adalah privasi dan keamanan. Untuk yang pertama ada amanah. Amanah ini menjaga data pengguna dengan aman dan tidak menyalahgunakan informasi. Lalu yang kedua adalah privasi, memastikan bahwa data privasi pengguna dihormati dan data mereka tidak dibagikan tanpa izin. Karena untuk saat-saat ini rentan ya untuk kerahasiaan data ini, rentan dicurangi dan diberikan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk yang selanjutnya dalam integrasi teknologi informasi dalam Islam adalah konten yang sesuai dengan nilai Islam. Di antaranya ada konten halal. Konten halal itu mengembangkan dan mempromosikan konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu menghindari konten haram, menyaring dan mencegah distribusi konten yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pornografi, perjudian, dan kekerasan. Yang mana untuk di saat-saat ini, di zaman ini banyak sekali ya untuk hal-hal yang konten haram seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan teknologi untuk kebaikan. Untuk penggunaan teknologi untuk kebaikan diantaranya adalah memberikan manfaat atau maslahat, menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Lalu yang berikutnya hindari kerusakan atau mafsadah, menghindari pengembangan teknologi yang dapat menimbulkan kerusakan atau merugikan masyarakat. Baik, ini ada quotes dari Ustadz dari India, Dr. Zakir Naik. Teknologi adalah alat yang netral dan tergantung pada penggunaannya. Dalam Islam, penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat manusia.
Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk pemaparan materi sosialisasi dari kelompok kami. Di sini ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tentang internet dalam penyebaran agama Islam ya. Contoh, bisa nggak kasih, kalau yang tadi kelompok pertama itu kan ada yang internet itu bisa menjadi maslahat bagi umat atau juga bisa menjadi kerusakan gitu ya. Bisa dikasih contoh konkretnya nggak mana yang menjadi maslahat dan yang menjadi kerusakan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dengan Ibu siapa tadi? Ibu Ayu. Ibu Ayu, pertanyaannya luar biasa. Untuk teman-teman minta tolong untuk tadi pertanyaan sudah disiapkan untuk jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan ini lanjut ya. Terkait dengan dampak foto dari masalah sadar ya. Dari masalah sendiri ada pendidikan. Itu biasanya contohnya ada website e-learning untuk belajar anak sekolah ya. Ada juga kesehatan kayak Halodoc itu berkonsultasi pasien ke dokter via HP. Berikutnya ada ekonomi, yaitu e-commerce. Biasanya buat Tokopedia, Shopee atau yang lain-lainnya buat jualan. Berikutnya ada mafsada yang kerusakan, itu ada pencurian data. Pencurian data itu kayak kena spam atau kena virus HP-nya gitu. Lewat email juga bisa. Terus ada cyberbullying kayak apa sih namanya, pembulian terhadap orang lain lewat sosial media gitu, kayak ngomong kasar atau hate speech lah istilahnya. Jadi korbannya tuh jadi kena mental gitu. Berikutnya ada lingkungan, yaitu ada e-waste, ada produk elektronik yang dibuang tapi nggak dikelola dengan baik. Jadi menyebabkan polusi lingkungan karena bahannya beracun yang terkandung di dalamnya. Jadi itu contoh dari masalah dan mafsada dari sosial media. Oke, jadi untuk saya rangkum aja ya. Jadi untuk masalah atau manfaat dari penggunaan teknologi internet kita sehari-hari ini ada 3 macam. Untuk manfaat dari pendidikan ini kan untuk saat ini udah banyak website pendidikan seperti e-learning, mungkin di sekolah-sekolah sekarang juga udah mulai diterapin untuk pembelajaran online untuk siswa dan mahasiswa. Lalu ada juga di pendidikan alat pembelajaran interaktif seperti penggunaan augmented reality. Itu kayak sebuah teknologi atau ada sebuah QR code, barcode. Kalau kita scan itu nanti muncul, entah bisa muncul animasi, entah bisa muncul teks gitu. Lalu ada juga virtual reality yang bentuknya kacamata agak besar gitu Bu. Jadi bisa dilihat lebih dekat seperti itu untuk materi-materi pendidikannya. Lalu untuk kesehatan itu ada aplikasi namanya Halodoc, itu biasa digunakan untuk kalau itu merasa kurang sehat atau sakit dan mungkin ada kendala jadi nggak bisa pergi ke puskes atau ke klinik, jadi bisa pakai aplikasi Halodoc dan semacamnya. Karena untuk pelayanannya kurang lebih sama kan, untuk kelebihannya hanya di lebih dekat saja, lebih mudah dijangkau. Lalu ada dari kesehatan ada aplikasi kebugaran seperti aplikasi penghitung langkah kaki atau fitness secara online untuk menghitung berapa kali push up semacamnya. Lalu untuk ekonomi ada e-commerce seperti penggunaan Shopee dan Lazada untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu fintech untuk pembayaran dompet ekonomi seperti OVO, Dana dan sebagainya. Lalu sedangkan untuk kerusakan ini yang sering terjadi
yang sering terjadi untuk saat ini adalah pencurian data, Bu. Ini sering nih karena beberapa waktu lalu ada nomor masuk, mungkin ya chat WhatsApp masuk dengan mengaku-ngaku sebagai kurir mengirimkan nomor resi, tapi pas di download itu file aplikasi. Nah, itu bisa jadi data ibu dicuri dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti tadi, seperti scam, penipuan gitu. Kalau untuk kesehatan mental juga sering terjadi nih, khususnya untuk para influencer atau artis-artis ya, karena mereka juga rentan terkena cyberbullying seperti komentar-komentar yang tidak baik oleh netizen. Kayak contohnya kan sekarang kasus yang lagi ramai itu yang gugatan cerai Ruben Onsu sama Sarwenda itu kan juga termasuk dari kayak cyberbullying itu ya. Kalau untuk lingkungan ini pembuangan produk elektronik yang tidak sesuai tempatnya, jadi menjadi limbah. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga informasi atau materi sosialisasi yang kami sampaikan dengan judul pentingnya nilai Islam dalam ilmu teknologi informasi dapat bermanfaat bagi ibu dan bapak-bapak sekalian dalam penggunaan internetnya sehari-hari ya. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.